Ya oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman C++. Dan video kali ini teman-teman kita akan bahas tentang Fibonacci. Tapi deret Fibonacci yang akan kita buat, kita akan memanfaatkan si fungsi rekursif teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah pernah bahas nih, gimana cara membuat deret Fibonacci tapi kita menggunakan looping for teman-teman. Ya karena untuk rekursif itu fungsi yang terus diulang-ulang memanggil dirinya sendiri kan teman-teman. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Oke, langkah awal seperti biasa teman-teman, kalian buka untuk compilernya. Kita buat file baru. Kita buat untuk file header kita dulu teman-teman. Kita include stream. Kita gunakan namespace std teman-teman. Kita buat method mainnya. Ya kita save dulu teman-teman. Kita kasih nama Fibonacci rekursif. Nah sekarang kita langsung buat untuk fungsi rekursifnya dulu teman-teman. Nanti untuk Fibonacci kali ini ya kita buat coba reng-rengannya dulu, kita pakai notepad. Ya, kita buat reng-rengannya dulu teman-teman nanti. Jadi kita punya defaultnya F1 itu kita punya angka 0, F2 kita punya angka 1. Ya, jadi kita defaultkan kayak gitu. Nanti kita akan ulas satu persatu dari looping yang sudah terjadi di dalam rekursif itu teman-teman. Jadi gimana nih caranya biar si Fibonacci itu menghasilkan bilangan-bilangan seperti yang tampil nanti ya. Itu nanti kita akan ulas satu persatu. Ya, yang penting kita tahu di sini untuk Fibonacci-nya itu F1 mulai dari angka 0, F2-nya itu angka 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perlu adanya fungsi yang akan menjadi fungsi rekursif, teman-teman. Jadi kita buat karena akan menampilkan angka, ya angka bilangan bulat, kita pakai tipe data integer, teman-teman. Kita kasih nama Fibonacci. Ya, dia punya parameternya itu juga integer. Ya, integer ini nanti akan berfungsi sebagai jumlah bilangan yang ada di dalam deret Fibonacci itu teman-teman. Jadi di sini saya kasih variabelnya namanya n. Jadi untuk konsep Fibonacci kali ini nanti ketika n-nya itu sama dengan 0 atau n-nya itu sama dengan 1, dia tidak akan mengulang lagi teman-teman. Jadi dia sudah selesai untuk proses pengulangan dari dirinya sendiri. Jadi di sini kita ketikkan aja untuk kondisi if. Jadi ketika si n itu sama dengan 0 atau si n ini sama dengan 1, ya kita return n-nya. Tetapi teman-teman, ketika si n ini dia itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1, jadi selain 0 dan 1, dia akan mereturn dirinya sendiri. Ya, mereturn Fibonacci dengan parameter n-nya yang sudah dikurangi dengan angka 1 dan dijumlahkan dengan Fibonacci dengan parameter n-nya itu dikurangi dengan angka 2. Ya, kenapa kok 1 dan 2? Ya, karena ingat, rumus dari Fibonacci itu adalah bilangan sekarang ini itu adalah bilangan sebelumnya ditambahkan dengan bilangan sebelumnya 2 kali kayak gitu teman-teman. Jadi F3 itu sama dengan F2 ditambahkan F1. F4 itu sama dengan F3 ditambahkan F2 kayak gitu ya. Jadi jumlah 2 bilangan sebelum dirinya kayak gitu. Ya, kalau sudah kita save. Ya, sekarang kita buat di method mainnya teman-teman. Di sini kita enter aja biar kayak gini. Nah, untuk fungsi dari Fibonacci-nya kayak gini aja teman-teman. Nanti kita ulas untuk penjelasannya, setiap stepnya. Oke, sekarang di main saya perlu variabel. Yang pertama itu saya perlu n. Oke, selanjutnya saya perlu i dan saya perlu j teman-teman. Dan semuanya itu kita inisialkan dengan nilai 0. Jadi semuanya ini nanti akan sebagai titik awal dari mulainya si Fibonacci ini teman-teman. Ya, selanjutnya saya perlu outputan di sini untuk menampilkan batas dari n ya. Jadi n-nya itu kita menampilkan Fibonacci sebanyak berapa bilangan dalam deretnya kayak gitu teman-teman. Jadi kita berikan batas deret. Kita berikan titik 2, di sini kita titik koma dulu, kita c-in-kan di bawahnya teman-teman terhadap variabel n. Ya, n-nya kita pakai sebagai batas dari deret Fibonacci-nya. Di bawahnya kita cout-kan nih teman-teman. Kita tampilkan deret Fibonacci. Kita berikan titik 2 dulu di sini. Kita berikan backslash n atau n line terserah kalian ya. Di sini baru kita pakai for ya. Jadi for ini kita nggak pakai for ini sebagai penampil dari Fibonacci teman-teman. Tapi kita gunakan untuk menampilkan f ke sekian, f ke sekian, f sekian kayak gitu. Jadi nanti kan ada f ke 1, f ke 2, f ke 3 dan seterusnya. Jadi di sini saya menggunakan looping for. Ya, kita mulai dengan variabel i yang di atas ini kita pakai ya.
kita pakai sebagai awal dari si Fibonacci. Ya, jadi I sekarang yang awalnya 0 kita ubah menjadi angka 1 nanti agar mulainya dari F1, F2 dan seterusnya. Ya, I ini akan kita looping selama dia itu masih kurang dari atau sama dengan dari N atau jumlah dari angka yang kita berikan di dalam Fibonacci itu. Nah, dan selama looping ini akan kita increment teman-teman. Ya, di sini kita akan see out kan teman-teman dengan tulisan seperti ini F underscore. Nah ini nanti akan menampilkan F ke berapa. Ya, karena di sini yang kita pakai adalah variabel I, tuliskan saja di situ I. Terus di sini saya berikan pemanis yaitu F ke I itu titik 2. Mana titik 2 ya di sini. Lalu kita tampilkan di bawahnya, enggak di bawahnya, di sampingnya, cuma skripnya saya taruh bawahnya biar enggak ke samping panjang-panjang teman-teman. Kita see out yaitu Fibonacci. Dan untuk parameternya itu adalah J. Ya, kali ini untuk Fibonacci-nya adalah J ya karena sekarang ini yang sedang berjalan adalah J. Ya, jadi 0 dulu. Ya terus nanti 1, 2 dan seterusnya sampai batas dari N-nya ini teman-teman. Jadi Fibonacci-nya mulai ke 0. Apabila 0 nanti dia tidak akan melanjutkan Fibonacci-nya. Oke, setelah J di sini teman-teman, kita berikan N line agar nanti tampil di bawah. Lalu di bawahnya setelah selesai J-nya kita plus agar nanti J-nya terus diperbarui setiap loopingnya teman-teman. Nah, kalau sekarang kita membuat script seperti ini, dia sudah selesai. Di sini kita berikan return 0 biar dia selesai. Kita compile and run teman-teman, hasilnya akan menampilkan seperti ini. Batas deret misal saya mau menampilkan 5 buah angka di dalam deret Fibonacci yang kita buat. Ya akan seperti ini. Ya ini F10, 1, 1, 2, 3, tapi kok satunya masih di sini ya F1. Oke, deret Fibonacci, ini kok T ya, seharusnya N teman-teman, backslash N. Ya backslash N itu kita gunakan untuk enter, T itu tab teman-teman. Kita coba compile sekali lagi. Ya batas deretnya 5 sama kayak tadi. Ya oke seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita coba analisis ini teman-teman. Dari script yang udah kita buat di sini ya. Coba kita hapus untuk spasi atau enter-enternya teman-teman. Biar nanti kita bisa menentukan nih dari mana program kita berjalan. Oke seperti ini. Nah sekarang saya akan masuk ke notepad kita. Nah sekarang kita punya nih F1 itu 0, F2 itu 1 ya. Kayak gini. Nah, 0 dan 1 ini dideklarasikan di sini. Ketika N itu adalah 0 atau N itu sama dengan 1, dia selesai, teman-teman. Maksudnya dia mereturn N. Dia tidak akan melooping atau memproses dirinya lagi. Ya, karena N-nya udah menjadi 0. Nah, sekarang kita masuk di scriptnya. Ini kita hapus. Ya, sekarang kita punya N. Kita punya I. Kita punya J. Semuanya itu nilainya 0, teman-teman. Ya, tadi kita menginputkan bahwa N itu kita tampilkan berapa. Di outputnya tadi kita menampilkan semisal di sini untuk N-nya kita pakai angka 5. Jadi menampilkan N-nya itu, kita pakai N-nya itu 5 teman-teman. Jadi menampilkan Fibonacci 1 sampai 5. Fibonacci 1 itu 0, 2 itu 1, dan sampai 3 ini. Kayak gitu. Ya, jadi sekarang kita punya nih N-nya itu adalah 5. Ya, jadi N-nya itu sama dengan 5 yang kita inputkan. Oke, sekarang I-nya itu masih 0. Nah, di looping I-nya itu mulai 1. Untuk looping yang pertama, I itu adalah 1. Kayak gini. Terus untuk J belum diperbarui nilainya, J itu sama dengan 0. Kayak gitu. Yang awal-awalnya tadi kita deklarasikan sebagai 0, sekarang setelah kita berikan inputan dan masuk ke dalam ke dalam looping, N-nya itu menjadi 5, inputan keyboard kita, I-nya itu 1, sesuai dengan yang didefinisikan di dalam for, I sama dengan 1, dan J-nya tetap 0 karena J belum ada operasi di sini. Ya, terus di sini ditampilkan nih, kita agak ke sini deh. Sekarang ditampilkan apa? Di sini tampilannya apa? Tampilannya adalah F ke I, I-nya berapa? 1. Itu adalah Fibonacci ke J, ya Fibonacci J. J-nya berapa teman-teman? J-nya itu adalah 0. Oke, sekarang kita punya F1 itu adalah Fibonacci dengan N-nya 0. Kita sekarang masuk ke fungsi Fibonacci, teman-teman. Oke, Fibonacci itu apa? Prosesnya, di sini kita masukkan. Fibonacci itu ketika N-nya itu sama dengan 0, apakah N-nya itu 0?
Ya, sekarang N-nya adalah 0. Maka dia akan mereten si nilai N. Ya, N-nya berapa? N-nya itu adalah 0. Otomatis di sini akan tampil F1 itu adalah, bukan gini F1, F underscore 1 itu adalah hasilnya. Dia mereten N, N-nya itu adalah 0. Ya, dia tampil F1 adalah 0. Oke. Sekarang setelah itu, ya setelah dia menampilkan F1.20, apa yang terjadi di sini setelah menampilkan, dia di N-line, berarti ke bawah ya, di N-line dia ke bawah, lalu dia menampilkan, bukan menampilkan ya, dia memproses J++. Oke, J++ yang sebelumnya J nilainya masih 0, sekarang J nilainya menjadi 1. Oke. Kita lanjut ke F selanjutnya ya, J++ 1, dan juga jangan lupa untuk I-nya pastinya juga plus. Sekarang I-nya itu adalah yang tadi 1, sekarang I-nya menjadi 2. Lanjut, sekarang F-nya kita tampilkan F ke I ya. F ke I, I-nya sekarang udah menjadi 2 teman-teman. Otomatis dia menampilkan Fibonacci. Fungsi Fibonacci dengan parameter, sekarang parameternya adalah J. Parameternya J. J-nya sekarang berapa? J-nya sekarang sudah di plus. Sudah nggak 0 lagi. Sekarang J-nya adalah 1 teman-teman. Oke, lanjut masuk ke fungsi dari Fibonacci. Fibonacci 1, sekarang masuk ke Fibonacci N-nya adalah 1 teman-teman. N-nya akan dicek. N-nya berapa nih? Apakah N 0? Tidak, N-nya tidak 0. Atau N itu sama dengan 1? Iya, N itu 1 sekarang. Ya otomatis dia menampilkan dirinya itu. Ya direten aja, dia tidak melanjutkan ke proses rekursifnya. Ya berarti di sini ditampilkan nih bahwa F2 itu adalah angka 1. Beres. Nah, selanjutnya J-nya di plus. Yang tadi J-nya itu adalah angka 1, sekarang menjadi 2. I-nya juga di plus. Yang tadi nilainya 2, sekarang menjadi 3. Lanjut, sekarang kita masuk ke F3. Sekarang Fibonacci ketiga, kita masuk ke sini lagi. Ya, Fibonacci 3 langsung dia panggil Fibonacci. Fungsi Fibonacci dengan parameter N-nya adalah J ya. J-nya berapa nih teman-teman? J-nya sudah nggak 1 lagi, J-nya sekarang 2. Berarti dimasukkan ke dalam parameter. F berapa ini? F3. Langsung kita masuk ya, ini tadi kok F2 biasa ya. Kayak gini biar sesuai. Ya, sekarang kita masuk ke fungsi Fibonacci-nya. Ya, N-nya dicek di sini. Apakah N sama dengan 0? Tidak. Apakah N itu sama dengan 1? Tidak. N itu ya sekarang itu nilainya adalah 2. Jadi dia tidak 0, dia tidak 1. Otomatis dia masuk ke kondisi yang else, teman-teman. Ya, kondisi yang else dia memanggil Fibonacci lagi ya. Dengan parameter N dikurangi 1 ditambah dengan, ya ini kita panjangkan dulu kayak gini. Oke. Dikurangi dengan Fibonacci N dikurangi 2, teman-teman. Ya berarti di sini ditambah dengan Fibonacci N dikurangi 2. Seperti ini. Ya kita agak perluas sedikit. Nah sekarang kita masukkan nih di bawahnya. Jadi F underscore 3 itu adalah Fibonacci masuk lagi ke fungsi Fibonacci, teman-teman. Nah inilah namanya fungsi rekursif. Nah sekarang Fibonacci-nya N-nya berapa tadi? N-nya itu adalah 2. Ya otomatis di sini N-nya 2 dikurangi dengan 1. Ditambah dengan Fibonacci 2 dikurangi 2. Kayak gini. Di bawahnya F underscore 3. Nah Fibonacci ini masuk lagi nih di fungsi Fibonacci, teman-teman. Kita tuliskan dulu. Dengan parameter 2 kurangi 1 adalah 1. Ditambahkan dengan Fibonacci 2 kurangi 2 adalah 0. Oke. Kayak gini. Berarti F3 itu adalah Fibonacci 1 masuk ke fungsi Fibonacci. Apakah N itu sama dengan 0? Tidak. Apakah N itu sama dengan 1? Iya, otomatis dia reten dirinya itu. Mereten N-nya, teman-teman. Jadi di sini tampil 1 tambah dengan Fibonacci 0. Nah, di sini baru masuk ke fungsi ini lagi. Apakah N itu adalah 0? Ya, N sama dengan 0. Maka dia mereten N. Jadi nilainya adalah 0. Ya otomatis untuk F3 itu adalah 1, teman-teman. Oke, tadi di sini tampil F1-nya itu adalah 0, F2-nya itu adalah 3, kok 3? F2-nya itu adalah 1, terus F3-nya itu adalah 1. Ya, sesuai ya di sini 0 1 1. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke F keempat. Sama kayak tadi, teman-teman. F4 dicek lagi nih di sini. Fibonacci. Oh iya, di sini setelah selesai ketemu ya, otomatis J-nya di plus. Yang sekarang nilainya tadi dia 2, sekarang menjadi 3. Oke, I-nya plus juga.
Ya sekarang I-nya nilainya tadi 3, sekarang 4. Ya 4 itu masih kurang dari berapa tadi? Masih kurang dari 5 ya, kita menampilkan 5. Sekarang Fibonacci dengan parameter J, J-nya sekarang 3 teman-teman. Ya dia dicek nih di sini di fungsi Fibonacci-nya apakah n itu sama dengan 0? Tidak, n itu 3 sekarang bro. Ya, terus di sini n apakah sama dengan 1? Tidak, n-nya itu 3. Ya otomatis dia langsung memanggil si Fibonacci lagi. Jadi F3, F3, F4 itu adalah ditampilkan nih. Ya kayak gini dulu. Ditampilkan Fibonacci. Karena dia tidak sama dengan 0, maka n dikurangi 1 ditambahkan dengan Fibonacci n dikurangi 2. Terus di sini F4 dimasukkan nih nilainya Fibonacci, n-nya sekarang adalah 3, berarti Fibonacci n-nya adalah 3 dikurangi dengan 1, terus ditambahkan dengan Fibonacci n-nya sekarang adalah 3 dikurangi dengan 2. Nah, berarti F4-nya teman-teman itu adalah Fibonacci, 3 kurangi 1 adalah 2, ditambahkan dengan Fibonacci 3 kurangi 2 adalah 1. Lanjut F4. Ya, karena dia memanggil fungsi Fibonacci 2 ya, dia dicek lagi nih di sini apakah n-nya itu sama dengan 0? Tidak. Ya, n-nya sekarang itu masih 2. N-nya itu 2, teman-teman. Jadi di sini dia tidak 0 n-nya dan tidak 1 n-nya. Otomatis dia panggil lagi nih Fibonacci. Tapi di sini dikurung karena dia adalah proses dari pemanggilan Fibonacci ini. Ya. Jadi n-nya sekarang berapa? 2. Kurangi dengan 1 ditambahkan dengan Fibonacci 2 dikurangi dengan 2. Terus ini kurungnya punyanya ini menjadi satu kesatuan teman-teman untuk menghasilkan si Fibonacci yang ini karena dia n-nya tidak 0 dan tidak 1. Ya. Terus di sini ditambahkan dengan Fibonacci 1. Fibonacci 1 di sini dicek nih apakah 0, tidak, apakah 1? Ya. Otomatis dia akan mereten si n-nya adalah 1. Kayak gini, selesai. Terus kita lanjut nih F4-nya. Ya, dia di sini memproses Fibonacci 2 kurangi 1, otomatis Fibonacci dengan parameter 1, 2 kurangi 1 ya teman-teman. Lalu ditambahkan dengan Fibonacci 2 kurangi 2 adalah 0. Seperti ini. Kurungnya yang luar ditambahkan dengan angka 1, hasilnya dari Fibonacci yang sebelumnya. Jadi di sini F_4 itu adalah Fibonacci dengan apa ini, dengan parameter 1 dicek di sini apakah n sama dengan 0? Tidak, n sama dengan 1. Ya, dia return angka 1. Oke. Di sini juga kayak gitu. Fibonacci 0, otomatis masuk di sini apakah n 0? Ya, maka return n. N-nya adalah 0, di sini tampil 0. Lalu ditambahkan dengan angka 1. Oke, berarti F4 berarti angka keempat dari deret Fibonacci itu adalah ya ini 0, 1 tambah 0, 1 ya, tambah 1 berarti 2. Oke, ini hasilnya. Nah, berarti untuk F4 itu adalah 2. Kita cek di sini, F4 adalah 2. Dan F5 juga kayak gitu teman-teman. Jadi prosesnya kayak gini. Dia akan memanggil apabila si n-nya itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 1. Ya, selain itu dia akan melakukan rekursif kayak gitu. Ya mungkin itu pembahasan kita teman-teman. Jadi untuk F5-nya silahkan kalian coba sendiri ya. Jadi untuk membuktikan apakah Fibonacci yang kalian buat itu angkanya sesuai dan sudah benar di dalam deret itu. Jadi di sini F5, silahkan kalian coba sendiri menggunakan cara runtutan yang sama seperti di atas tadi. Ya lumayan panjang kalau kita deretkan seperti ini. Ya jadi di sini kalau di sini saya berikan seperti ini teman-teman. Saya berikan si out ya terhadap si n. Ya n-nya saya berikan si outan dan kita n lain di sini. Lalu saya copy, saya tampilkan juga sebelum mereten ini. Ya bisa kita ketahui untuk proses dari penghitungan dari Fibonacci-nya. Jadi sebelum menghasilkan bilangan ke sekian dari deret Fibonacci, dia itu ada beberapa tahap yang perlu dijalani. Kalau dia sudah 0 ya berarti langsung return selesai. Misal berapa tadi? 5 ya. Ini. Ya jadi untuk yang pertama, apakah n-nya itu 0? Ya 0. Maka dia langsung return 0 itu. Jadi dia langsung F1 sama dengan 0. Ya yang selanjutnya F2 dia 1. Dia prosesnya sekali aja, maka dia langsung return angka 1 tampil di sini. Ya yang selanjutnya dia nggak langsung di return teman-teman. Dia perlu proses lagi. Ya di sini tadi untuk F3 dia perlu ini 2 kurangi 1.
Ya, jadi dia masih perlu melakukan satu kali operasi lagi di dalam Fibonacci atau melakukan rekursif sebanyak sekali. Ya otomatis di sini mana tadi? Ya tampilnya, ya dia menampilkan n-nya dulu ya. Jadi ada 1 terus 0 terus menampilkan 1 lagi. Sehingga dia 1 tambah 0 tambah 1 itu adalah 2. Ya 1 tambah 1 di sini 0-nya terabaikan jadi angkanya 2. Dari perhitungan seperti yang tadi kayak gitu. Jadi prosesnya seperti ini untuk n-nya. Ya n-nya sekian 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 dikurangi kayak yang di sini tadi ya. Dikurangi kayak gini menggunakan fungsi rekursif akhirnya menghasilkan outputan sesuai yang kita inginkan kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu pembahasan kita untuk rekursif pada Fibonacci kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua teman-teman. Cukup panjang karena kita perlu membuktikan untuk per stepnya. Ini masih F5 ya sampai F4 yang kita hitung. Tapi sudah sesuai lah untuk angka yang tertampil di dalam Fibonacci, deret Fibonacci itu. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Oke, tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.